Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari lepas hari, secara khusus kami boleh beristirahat dan memasuki akan hari yang baru, ataupun kami sudah memulai aktivitas kami di hari ini. Tuhan, biarlah kami akan membaca kebenaran firman, merenungkannya, dan biarlah Allah sendiri menolong kami, supaya kami menjadi para pelaku kebenaran firman dalam hidup kami. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, tema renungan Gema kita hari ini adalah kesombongan yang membutakan, yang terambil dari Yesaya pasal 9 ayat yang ke-7 sampai Yesaya 10 ayat yang ke-4. Saya akan baca ayat yang ke-7 saja dari Yesaya 9 dan ayat yang ke-4 dari Yesaya 10. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Ayat yang keempat dari Yesaya 10, tidak dapat kamu lakukan apa-apa selain meringkuk di antara tawanan atau tewas di antara orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Kenapa Tuhan begitu murka? Kenapa Tuhan tangannya teracung? Ketika bicara tentang Tuhan yang murka dan Tuhan yang tangannya teracung, maka di dalam bagian ini Yesaya ingin menceritakan kepada kita bagaimana hatinya Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7 dari Yesaya pasal 9 tadi, bagaimana Tuhan menyebut dengan kata Yakub di situ, dan kemudian kata yang kedua adalah Israel. Ini menunjuk kepada sebuah umat pilihan yang telah dipilih oleh Tuhan. Kenapa Tuhan begitu marah? Yang menggunakan kata murka di situ. Kenapa Tuhan begitu marah sampai tangannya teracung? Yang menggambarkan Dia ingin memberikan penghukuman dan peperangan kepada bangsa Israel. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-9 dikatakan, tembok batu bata jatuh, kita dirikan kembali dari batu bata, dari batu yang dipotong. Pohon-pohon ara ditebang, kita ganti dengan pohon-pohon aras. Itulah yang dikatakan oleh orang Israel ketika mereka melihat sesuatu dan kemudian mereka dengan angkuhnya, dengan sombongnya berkata, kita bisa kok. Kita bisa melakukan, mendirikan lagi dengan batu yang dipotong. Kita bisa untuk menanam pohon-pohon yang mungkin sudah dihancurkan. Kita bisa melakukan semuanya itu. Ketika kita melihat akan hal ini, apakah sesungguhnya Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang lebih? Maka kita bisa katakan tidak. Tuhan suka dengan orang-orang yang punya kemampuan yang lebih. Tetapi kenapa dikatakan di sana ini gambaran dari kesombongan bangsa Israel? Kesombongan mereka bahwa mereka sanggup melakukan apapun yang mereka inginkan dan itu pasti berhasil tanpa mereka berurusan dengan Tuhan itu sendiri, tanpa mereka minta pertolongan Tuhan. Sehingga Tuhan begitu murka. Dan salah satu murka Tuhan adalah Tuhan kirimkan bangsa lain untuk menaklukkan bangsa Israel. Tuhan kirimkan bangsa lain untuk mengalahkan mereka dan akhirnya mereka menyadari bahwa mereka ditaklukkan, kekuatan mereka, kesombongan mereka tidak akan ada artinya ketika mereka ditaklukkan. Dan lebih celakanya lagi adalah pemimpin-pemimpin Israel pun merasa kuat, merasa sanggup tanpa pertolongan Tuhan. Itulah kesombongan. Itulah kesombongan yang dimiliki oleh orang Israel. Itulah kesombongan yang dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin Israel. Bapak Ibu, jemaat yang kasih dalam Tuhan, Tuhan senang dengan orang-orang yang punya kemampuan. Dan kita tahu, setiap orang yang punya kemampuan pun asalnya dari Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan tidak senang? Yang Tuhan tidak senang adalah ketika kita lupa diri. Ketika kita menjadi sombong dengan segala kemampuan itu. Dan ujung-ujungnya kita merasa bahwa kita bisa sendiri tanpa pertolongan Tuhan.
Seberapa kita merasa bahwa kita bisa sendiri tanpa turut campur tangan Tuhan. Kita bisa melakukan apapun tanpa kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Banyak orang di tengah-tengah kehidupan ini ketika mereka punya segala sesuatu, mungkin tidak segala sesuatu, tetapi ketika mereka punya sesuatu dan mereka percaya sesuatu yang mereka punya itu bisa menolong mereka, bisa membuat mereka bertahan dalam hidup ini, bisa membuat mereka maju terus dan tanpa hambatan dan kesulitan. Maka mereka berkata, kami nggak perlu Tuhan. Kami nggak perlu berseru kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan tidak suka. Tuhan menyukai orang-orang yang rendah hati. Tuhan menyukai orang-orang yang selalu bersandar kepadanya. Tuhan mencintai dan mengasihi orang-orang yang selalu berharap kepadanya, yang menyadari bahwa segala sesuatu yang dia punya asalnya dari Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan, kita orang seperti apa? Apakah kita adalah orang yang tetap rendah hati? Di dalam segala apapun yang kita punya, yang menjadi keberhasilan hidup kita. Apakah kita tetap rendah hati dan berkata, semuanya berasal dari Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, saya bukan apa-apa. Atau kita adalah orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang merasa bahwa kita bisa berjalan tanpa Tuhan. Tanpa kita harus berdoa, kita masih bisa makan. Tanpa kita harus ibadah, kita masih bisa kerja. Tanpa kita harus berdoa, makan, bersyukur untuk makanan, kita masih bisa makan. Kalau kita seperti itu, kita lupa bahwa kita hanya ciptaan. Kita lupa bahwa kita ini berasal dari debu dan tanah. Kita lupa kita bisa hidup dan diberikan hidup itu hanya semata karena nefasnya Tuhan. Semata karena Tuhan memberikan kita hidup. Kita bisa besar, kita bisa makan tanpa tersedak, itu pun karena Tuhan. Kita bisa menghirup udara, itu pun karena Tuhan. Karena itu, saya berdoa, biarlah setiap kita yang menjadi pendengar setia dan perenung firman dari refleksi Gema ini, belajar untuk tidak menjadi orang yang sombong, tetapi belajar menjadi orang yang rendah hati. Ketika kita rendah hati, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita rendah hati, Tuhan akan senantiasa sayang sama kita. Israel menjadi contoh bagaimana Tuhan begitu marah. Dan saya percaya kita tidak mau membuat Tuhan marah. Karena itu rendah hatilah. Terus cari Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Inilah setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami di dalam setiap kondisi apapun hidup kami. Kami tetap menjadi orang-orang yang dengar-dengaran akan Tuhan. Tetap menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tetap menyadari kalau bukan Tuhan, maka siapa kami ini? Kalau bukan anugerah Tuhan, maka siapa kami ini? Kami bukan siapa-siapa. Semuanya karena Tuhan yang memberikan dan memelihara kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan memberkati kita. Amin.